Di add-on satu ini bakal menambahkan banyak banget senjata dengan berbagai tipe dan tentunya keren-keren banget. Dan yang gue maksud banyak itu bener-bener banyak ya, bukan lebay. Kalian bisa lihat nih sendiri tuh. Dan bukan cuma unggul di jumlah, animasi senjatanya juga nggak kalah keren ya. Mulai dari animasi tembakannya dengan efek api dari moncongnya, reload animation yang detail, inspek senjata yang kelihatan realistis, dan yang paling penting setiap senjata punya animasi masing-masing. Jadi nggak asal copy paste gitu. Dan hasilnya gameplay jadi super imersif, kelihatan hidup dan benar-benar memanjakan mata saat dipakai bermain. Di add-on ini juga tersedia 3 item crafting baru. Dan crafting ini adalah tempat untuk membuat semua senjata yang ada di add-on ini. Ammo crafting, item ini digunakan untuk membuat semua jenis peluru. Yang terakhir ini adalah attachment crafting untuk custom senjata kalian. Nah, gue bakal jelasin dari yang pertama. Di sini kalian bisa crafting ya berbagai varian senjata, mulai dari pistol, submachine gun, senjata berat, sniper, dan masih banyak lagi. Nah, kalian tinggal klik senjata yang mau dibuat aja. Nanti resep craftingnya langsung ditampilkan ya di layar. Jadi gampang banget ya buat dipahami. Ammo crafting, semua kaliber ammo sudah tersedia. Tinggal pilih aja ammo yang kalian mau. Dan resepnya langsung muncul ya. Nah, kalau kalian bingung senjata kalian pakai peluru apa, kalian tinggal buka inventory dan klik senjatanya. Dan disitu bakal muncul detail lengkap mulai dari damage senjata sampai jenis ammo yang digunakan. Dan yang ketiga adalah attachment crafting. Nah, perlu diingat belum semua senjata bisa di custom. Jadi kalian tinggal pilih aja senjata yang memang support attachment. Nah, contohnya di sini gue bakal custom senjata M4 ya. Dan awalnya masih polos kayak gini, tapi setelah masuk ke attachment crafting, kalian bisa nambahin gripnya, stoknya, laser, scope, dan juga muzzle-nya. Nah, kalian bebas ya atur sesuai selera kalian. Dan ini hasilnya, M4 14 gua jadi kelihatan jauh lebih cakep kan, lebih adem dipakai, dan secara visual berasa lebih mantap banget. Nah, overall add-on ini keren parah, detail, dan wajib banget kalian coba. Apalagi buat yang suka combat survival dan senjata realistis di Minecraft. Lanjut ke add-on kedua. Di add-on ini juga nambahin senjata, tapi versi lebih ringan dan cocok banget buat player kentang atau devis spek rendah. Walaupun senjata cuma ada 6 biji, tapi jangan salah, kualitasnya gak main-main. Animasi dan partikel saat nembak tetap realistis, bahkan bisa dibilang lebih halus dan lebih bagus dari add-on pertama. Mulai dari efek tembakan, recoil, sampai visualnya, semuanya berasa hidup walaupun add-onnya ringan. Untuk crafting senjata di sini juga nggak ribet sama sekali, kalian bisa langsung ke crafting table aja. Di dalam world juga bakal spawn crate-crate secara natural. Crate ini isinya acak ya, alias gacha. Dan lootnya yang bisa kalian dapetin antaranya peluru, senjata, item-item baru, bahkan ore juga bisa dapat ya. Add-on ini juga nambahin 2 jenis granat, yaitu flashbang dengan efek kilat blind yang realistis, granat ledakan dengan efek ledakan yang berasa kayak ledakan asli, bukan cuma boom doang. Visual ledakannya niat banget bikin combat makin intens. Selain itu ada juga item parasut. Nah, cara pakainya simpel banget. Saat kalian jatuh dari tempat tinggi, tinggal klik parasutnya dan otomatis bakal kebuka ya. Nah, sekarang ke fitur favorit gua yang nggak ada di add-on pertama. Di add-on ini kalian bisa manggil support aircraft. Nah, caranya gampang, kalian tinggal scope aja dan arahin ke target yang mau diserang. Dan pesawat penyerbu bakal lewat buat ngebombardir area tersebut. Bener-bener berasa airstrike di game FPS cuy. Dan yang paling gila, add-on ini juga punya bom nuklir. Dan sekarang mari kita saksikan peluncurannya. Dan ya, itu sangat destruktif banget. Kesimpulannya, add-on ini sangat cocok banget ya buat spek rendah, ringan tapi fiturnya brutal dan seru banget buat survival maupun combat. Di add-on selanjutnya bakal nambahin kendaraan darat dan udara ke dalam Minecraft kalian. Untuk kendaraan darat di sini tersedia berbagai macam tipe, mulai dari tank, truk, dan mobil sampai barkuda. Semua kendaraan darat ini tentunya bisa dinaikin, bisa dipakai menembak, dan juga bisa ngangkut beberapa player sekaligus.
Jadi cocok banget buat mabar rame-rame atau buat perang tim gitu. Di Aeon ini tersedia berbagai tipe pesawat seperti helikopter, pesawat jet, pesawat penerjun, sampai pesawat bomber B2 Spirit ya. Semua kendaraan udara ini juga bisa dinaikin, bisa digunakan untuk menembak juga, dan pastinya menambah variasi gameplay. Namun memang kendaraan udara agak lebih susah ya untuk dikendaliin ya, tapi justru itu yang bikin lebih menantang. Selain itu, tipe serangan setiap pesawat berbeda-beda, jadi gak monoton dan terasa variatif banget. Di Aeon ini juga terdapat turret otomatis. Menariknya di sini ada dua kubu gitu yang terpisah, jadi mereka saling menyerang gitu. Turret otomatis ini bisa menyerang mob jahat dan juga menyerang player, tapi khusus untuk player yang mensummon turret tersebut tidak akan diserang, jadi aman. Fitur ini cocok banget buat peperangan. Selain turret otomatis, di sini juga ada meriam manual. Untuk menggunakan meriam ini, kalian menggunakan peluru ya. Dan cara menembaknya cukup klik kanan, lalu meriam akan langsung menembak ya. Dan untuk senjata ini kalian tinggal mendekat aja ya. Dan kalian bisa arahin ya layar kalian. Jadi dia itu otomatis ngikutin pergerakan layar kalian. Dan kalian bisa langsung menembak aja coy. Untuk misil ini dia tuh cuma bisa nyerang mob udara doang ya, nggak bisa mob darat gitu. Jadi dia bakal nyerang pesawat atau mob yang terbang gitu. Turret dari kubu sebelahnya juga memiliki kemampuan yang sama ya, bisa menembak otomatis juga. Di Aeon ini juga ada NPC tentara juga ya, jadi mereka tuh saling bermusuhan gitu. Dengan Aeon ini Minecraft kalian bakal nambah variasi kendaraannya, jadi cocok banget buat digabungin ya untuk tema perang atau militer gitu. Di Aeon terakhir ini bakal menambahkan kapal perang legendaris yaitu USS Missouri, kapal perang milik Amerika Serikat di era Perang Dunia II. Memang di Aeon ini kapalnya cuma satu, tapi jangan diremehin, kapal ini sangat tahan banting karena memiliki HP sekitar 400k. Nah, jadi benar-benar tangguh banget ya. Dan untuk mengendari kapal ini caranya cukup mendekat ya ke kapal lalu klik kanan. Nah, kalau kalian main di HP nanti bakal muncul ya tombol untuk naiknya. Nah, setelah naik di sini kalian bakal dikasih ya tombol-tombol kontrol untuk mengoperasikan kapal perangnya. Di sini ada ikon belok kiri dan juga kanan, tapi perlu dicatat pergerakan kapalnya cukup lambat, jadi harus sabar kalau mau manuver. Kalau kalian ingin memberhentikan kapalnya, tinggal pegang ikon X ya, lalu klik kanan dan kapal akan berhenti bergerak. Selain itu, ada juga ikon maju dan mundur. Nah, caranya sama, pegang itemnya lalu klik kanan dan kapal akan langsung bergerak ya. Untuk berhenti pakai ikon X lagi dan klik kanan. Nah, kapal ini juga dilengkapi 3 turret ya. Nah, turret pertama adalah peluncur rudal. Dan untuk penembaknya kan harus menunggu turretnya ya mengarah ke target terlebih dahulu. Baru setelah itu klik kanan dan rudalnya akan langsung meluncur. Turret kedua adalah machine gun. Nah, senjata ini menembakkan peluru berbentuk proyektil. Dengan cukup arahkan ke target ya, lalu klik kanan. Dan turret terakhir adalah misil otomatis ya. Turret ini bakal mengunci dan mengejar mob terdekat. Dan ya kalian lihat ya, dia itu kayak nyerang ikan gitu deh. Soalnya kayak ada ikan di bawahku ya. Jadi ya intinya bakal nyerang mob gitu, sama mob gitu coy. Dan untuk damage-nya kalian bisa lihat sendiri di sini. Gak main-main ya, ledakannya melubangi tanah ya. Dan ini sih destruktif banget ya. Secara keseluruhan kapal ini bagaikan bencana di medan perang jir. Ini udah kayak bos final aja ya. Intinya kapal ini super kuat ya, dan tahan banting, dan juga mematikan banget. Dan itu nih pas banget jadi penutup karena sensasinya bener-bener overpower dan juga epic.